polisi yang berdinas di SPN Polda Riau, Aibtu Ruslan, tewas usai ditikam rekan sesama polisi. Korban mengalami luka di bagian dada dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Namun naas nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Peristiwa bermula saat pelaku Bribka WD ditegur karena tidak menghadiri apel konsolidasi. Tak terima ditegur, pelaku dan korban terlibat cekcok yang berujung penikaman. Ada salah satu adik dari pelaku ini juga merupakan anggota dari Polresta Pekanbaru, dan kemarin berkat upaya pendekatan kemanusiaan yang dilakukan, pelaku WD kemarin berhasil kita temukan. Usai kejadian, pelaku yang kabur ditemukan di rumah orang tuanya berikut barang bukti sangkur yang digunakan menikam korban. Penyidik belum bisa memeriksa pelaku yang kondisinya masih belum stabil dan harus menjalani pemeriksaan psikologi. Sementara proses pemakaman Aibtu Ruslan digelar secara kedinasan kepolisian di TPU Sukoharjo, Pekanbaru Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. 2 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen mulai dipadati calon penumpang kereta api jarak jauh. Puncak libur Nataru diprediksi akan terjadi Jumat besok. Rabu malam, calon penumpang kereta api jarak jauh mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dalam libur Natal dan Tahun Baru telah terjual 736.000 tiket kereta jarak jauh, mayoritas tujuan calon penumpang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI telah menyiapkan 19 hingga 20 kereta api tambahan yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Untuk mengetahui situasi terkini jelang libur Natal dan Tahun Baru, kami sudah bergabung bersama dengan Lisa Oktaviani di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lisa, bagaimana lonjakan penumpang di tempat Anda melaporkan? Selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen mulai dibanjiri oleh penumpang yang hendak menggunakan kereta api jarak jauh. Dan untuk kereta api jarak jauh sendiri mulai digunakan pada 22 Desember hingga 8 Oktober 2023. Dan dalam kurun waktu 18 hari tentunya dari pihak PT KAI telah mempersiapkan 19 hingga 20 kereta api tambahan yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Dan tak hanya itu Abraham, juga dari pihak PT KAI juga telah mempersiapkan 736.000 tiket yang akan dijual kepada calon penumpang. Dan untuk saat ini sudah laku terjual sebanyak 270 tiket. Dan tak hanya itu juga, dari mayoritas keberangkatan juga dipilih tentunya pada tanggal 22 Desember hingga 31 Desember 2022. Namun puncaknya diperkirakan esok hari pada 23 Desember dikarenakan tiket sudah terjual sebanyak 36.000 tiket. Dan hari ini saja di stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan saat ini telah memberangkatkan 16.000 penumpang dengan layanan kereta api operasional sebanyak 34 KA dan dengan tujuan yaitu seperti Yogyakarta, Madiun, Semarang, Surabaya, Purwokerto dan wilayah lainnya. Dan untuk jarak dekat yaitu seperti Bandung dan juga Cirebon. Dan tak hanya itu, untuk syarat vaksinasi sendiri dari pihak PT KAI telah menegaskan bahwa yang berumur 18 tahun hanya diwajibkan untuk vaksin ketiga yaitu booster. Di umur 13 hingga 17 tahun diwajibkan vaksin kedua, namun tidak perlu lagi menunjukkan surat bukti antigen ataupun PCR. Dan yang berumur 6 hingga 12 tahun meski belum vaksin diwajibkan untuk menunjukkan surat dari keterangan dari kedokteran surat sehat. Namun jika belum bisa menunjukkan, diwajibkan untuk didampingi oleh orang tua masing-masing yang telah memiliki vaksin booster. Dan bisa dilihat di belakang saya Abraham, hingga saat ini pun masih banyak penumpang yang masih menggunakan KA jarak jauh, yaitu salah satunya yang KA Progo yang tujuan ke Yogyakarta yang akan berangkat pada pukul 22.30. Dan ada satu lagi yang tujuan ke Solo yang akan berangkat pada 23.00 waktu Indonesia Barat saat malam ini. Dan juga untuk pihak KAI juga telah menghimbau kepada para
pemudik ataupun yang ingin berangkat menggunakan KA jarak jauh ataupun jarak dekat agar tidak membawa barang berlebihan, dikarenakan agar terhindar dari tercecernya barang dari stasiun keberangkatan masing-masing ataupun di gerbong keberangkatan masing-masing. Kembali ke studio Abraham. Baik, terima kasih Lisa Oktavian, laporan Anda langsung dari Stasiun Senen, Jakarta. Pemirsa, Partai Perindo berbagi kasih kepada warga lanjut usia di Desa Talawan, Minahasa Utara dalam perayaan Natal tahun 2022. Sementara itu di Sumatera Utara, partai nomor urut 16 merayakan Natal tahun 2022 dengan membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu. Partai Perindo memberikan sembako dan Alkitab kepada lansia di Desa Talawan, Minahasa Utara. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian khusus partai nomor urut 16 ini pada kaum lansia. Kami berterima kasih karena Partai Perindo yang peduli kepada masyarakat serta seluruh lansia yang ada di Desa Talawan. Memberikan bantuan sembako dan juga kitab suci supaya mereka lebih kuat dalam imannya, tapi juga ada tanda kepedulian dari Partai Perindo. Sementara itu, perayaan Natal 2022 juga dilakukan DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Acara yang bertema dengan semangat Natal berjalan bersama ini dihadiri calon anggota legislatif, tokoh lintas etnis serta masyarakat. Kita merayakan Natal Partai Perindo Sumatera Utara yang kita laksanakan dengan kebersamaan, kesederhanaan, namun cukup menggerakkan hati masyarakat Kota Medan, Deli Serdang juga ikut berkumpul di sini. Acara perayaan Natal 2022 Partai Perindo Sumatera Utara ditutup dengan pembagian bantuan paket sembako untuk warga kurang mampu serta tukang beca di Kota Medan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Timnas Indonesia jalani sesi latihan terakhir jelang melawan Kamboja di ajang AFF 2022. Informasi saat lagi nih.